Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Prudin Tita Daila Arandi, biasa dipanggil Prudin. Saya berasal dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan Prodi Manajemen Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar persaingan sempurna. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna juga merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia. Yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar persaingan sempurna karena harga sudah ditentukan oleh sistem harga berupa permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah pasar buah. Dalam struktur pasar buah, total jumlah penjual dan pembeli seimbang, serta harga sudah terbentuk atas permintaan dan penawaran. Yang ketiga, pasar sayur. Pasar sayur mudah ditemukan di Indonesia dengan jumlah pembeli dan penjual seimbang serta harga yang telah disepakati keduanya. Yang keempat yaitu pasar beras. Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, sehingga penjual dan pembeli dalam kuantitas yang sama. Meskipun tidak ada perbedaan kualitas, harga pun tidak berbeda jauh pula. Pasar persaingan sempurna juga memiliki karakteristik. Di antara lain yang pertama, penjual dan pembeli cukup banyak. Adanya penjual dan pembeli yang jumlahnya cukup banyak mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga yang menyebabkan harga di pasar tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Jadi, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. Yang kedua yaitu kebebasan membuka dan menutup perusahaan. Artinya, tidak terdapat hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru jika dianggap menguntungkan dan menutup usahanya jika dianggap merugikan. Dengan kata lain, perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian dan perusahaan dapat bertahan apabila mampu menyesuaikan pasar. Ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang, di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli di suatu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Adanya karakteristik semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Kurva pasar persaingan sempurna. Berapapun jumlah permintaan produk, harga per unit tidak berubah, maka kurva yang berbentuk adalah garis lurus mendatar. Ingat bahwa karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Dalam hal ini, berarti P sama dengan MR. Permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Pada kurva sebelah kiri, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan pada kurva kanan, jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Selanjutnya yaitu penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan demand sama dengan kurva penerimaan rata-rata AR sama dengan kurva penerimaan manajerial MR dan sama dengan harga P. Kurva permintaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0. Setelah membahas definisi, contoh karakteristik, dan lain-lain,
Sekarang saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Dalam pasar persaingan sempurna, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Hal ini dikarenakan penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak punya pengaruh apapun terhadap harga atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Hal ini mengakibatkan penjual tidak dapat mengganggu konsumen dan pembeli bisa dengan bebas berpindah untuk melakukan jual beli dengan penjual manapun. Yang ketiga, produknya homogen atau satu tipe. Dalam struktur pasar ini, karena produknya homogen atau satu tipe, maka tidak diperlukannya memasang iklan. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakter fisik yang sama dengan yang lain. Yang keempat yaitu tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan. Hal ini disebabkan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan lebih rendah dari pesaing. Walaupun namanya pasar persaingan sempurna, tetapi pasar ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, minimnya inovasi. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini disebabkan karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Kekurangan yang ketiga yaitu kemungkinan pesaing lebih banyak. Ada sangat sedikit hambatan yang memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun dapat masuk pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.